Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Putri Salsabila Sanusi dengan NIM A11 2022 14825 akan mempresentasikan tentang hasil kerja dari pekerjaan saya untuk ujian akhir semester atau UAS Sistem Basis Data. Jadi di sini yang pertama itu adalah untuk menggunakan database masing-masing. Saya menggunakan A11 2022 14825. Ini sesuai dengan NIM saya. Setelah itu untuk manajemen user di sini saya membuat tabel user untuk menyimpan data user yang berisi dari ID user, username, password, email, dan tipe user. Setelah itu di sini saya memasukkan data-data ke dalam tabel user. Selanjutnya saya membuat tabel user details. Untuk detail dari usernya tadi itu ada berisikan ID profile, ID user, nama, birth date atau tanggal kelahiran. Setelah itu ada gender atau jenis kelamin, city atau kota, dan juga di sini foreign key dari ID usernya yang ada di tabel user details ini saya mengambil dari ID user yang ada di dalam tabel user. Setelah itu untuk pertanyaan nomor 2 itu menggunakan if dan case statement. Untuk if dan case statement di sini saya menggunakan prosedur user greeting. Jadi user greeting di sini itu menggunakan parameter p_username. Yang p_username ini diambil dari username tabel user. Nah, jadi ketika tipe usernya ini adalah admin, maka akan keluar pesan welcome admin, have a good day. Namun jika tipe usernya itu berisi member, maka akan keluar pesan welcome user, have a good day. Namun jika bukan admin ataupun member, akan keluar pesan user not found. Setelah itu ini adalah contoh pesannya. Untuk memanggil prosedur tersebut itu menggunakan call, user greeting, dan masukkan parameter yang tadi telah disetting, yaitu parameter username. Untuk pertanyaan nomor 4 itu adalah manajemen transaksi. Untuk manajemen transaksi di sini saya membuat tabel phone yang berisikan dengan ID phone, tipe, nama, warna, dan ketersediaan dari HP tersebut. Setelah itu saya membuat tabel transaksi. Di sini berisikan dengan ID transaksi, ID user, ID phone, borrow date, return date, status, foreign key, dan foreign key di sini ada 2, itu ID user. ID usernya ini berdasarkan dari tabel user. Untuk ID phone-nya ini berdasarkan dari tabel phone. Lanjut. Nah, di sini saya memasukkan data ke dalam tabel phone, tipe, nama, warna, dan juga ketersediaannya. Setelah itu ini ditampilkan menggunakan select bintang from phone. Setelah itu untuk di sini saya menggunakan prosedur huruf phone. Jadi untuk prosedur huruf phone ini dia berfungsi untuk menyimpan data peminjaman rental HP menggunakan 2 parameter, yaitu ID user dan juga ID phone. Yang ID user tadi p_id user berasal dari ID user dari tabel user, dan juga p_id phone ini berasal dari ID phone dari tabel phone. Setelah itu untuk update terhadap status ketersediaan HP-nya ini, jika f available-nya itu berisikan dengan true, maka HP tersebut tersedia dan dapat dipinjam. Namun jika tidak tersedia itu akan berisikan pesan sorry currently phone not available. Untuk pertanyaan nomor 5 adalah administrasi basis data. Di sini untuk backup database di sini menggunakan MySQL DAM, strip view, root, dan juga nama databasenya. Setelah itu
menggunakan path yang akan digunakan. Di sini menggunakan path dari local disk D, nama foldernya adalah backup_db, dan untuk nama filenya itu backupak.sql. Lanjut, ini untuk restore database. Di sini menggunakan MySQL strip view root, nama databasenya A11221825, dan juga di sini adalah path-nya. Selanjutnya adalah constraint. Di sini yang pertama ada required data, yaitu menambahkan not null ke dalam struktur database, struktur tabel maksud saya, menggunakan alter tabel. Ini akan mengubah tabel font di bagian color atau warnanya. Jadi nanti pada kolom color atau kolom warna ini tidak boleh kosong atau bernilai 0. Setelah itu untuk domain constraint-nya di sini saya menggunakan syarat di dalam kolom type atau tipe HP itu menggunakan iPhone atau Samsung. Setelah itu ini adalah contoh penggunaannya, itu adalah check constraint-nya. Dia pertama ketika saya memasukkan data ke dalam tabel font, dan jika color atau warnanya itu 0 atau kosong, jadi dia tidak bisa atau error. Setelah itu jika saya memasukkan data dan bagian tipe HP-nya itu bukan Samsung atau iPhone, misalkan saya masukkan Oppo, di sini itu error, tidak bisa jalan programnya. Setelah itu di sini selanjutnya saya membuat tabel branch dan juga page. Di sini memakai create table yang berisikan ID branch, name, street, city, postcode, ID page. Dan untuk yang tabel page-nya itu saya menggunakan ID page, name, sex atau jenis kelamin, dan juga address. Nah, di sini selanjutnya ada entity integrity. Untuk entity integrity ini, dia itu primary pada tabel harus berisikan nilai unik. Jadi untuk di sini saya memilih ID page. Nah, contohnya itu ketika mau menghapus primary key pada table page ini menggunakan alter table page drop primary key. Namun jika ingin menambahkan menggunakan add, jadi alter table page add primary key, dan dimasukkan nama kolomnya itu ID_page. Selanjutnya itu pembuatan foreign key. Pembuatan foreign key di sini itu berfungsi untuk menghubungkan dua tabel dalam satu database. Pada code di atas ini itu menambahkan foreign key pada ID page yang berada di dalam tabel branch. Jadi di dalam tabel branch ini itu kan ada salah satu field yang bernama ID_page. Nah, ID_page ini akan dihubungkan ke ID_page yang ada di tabel page. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.